Halo, salam semangat untuk Bapak Ibu Guru dimanapun berada dan Bapak Ibu Wali Murid yang hebat dimanapun berada. Saya Siswanto, Guru kelas 6 SD Negeri 3 Boyolali, sekaligus saya sebagai dosen Prodi PGSD Universitas Terbuka. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara mendidik anak di masa pandemi. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa ketika kita memiliki anak, kita ingin anak kita tumbuh dan berkembang dalam fase yang wajar dan maksimal sehingga kelak menjadi anak yang memang benar-benar excellent, jadi berbakat dan pintar sesuai dengan bakatnya masing-masing. Pintar di sini bukan berarti pintar secara intelijensi saja ya, tetapi juga sikapnya, kemudian keterampilannya juga terbentuk dengan baik. Tetapi ternyata tidak cukup mudah untuk membentuk karakter anak dan kehebatan anak seperti itu Bapak Ibu. Memang ada beberapa hal yang perlu kita harus terapkan. Untuk mewujudkan anak yang hebat dan berbakat, kemudian tumbuh dan berkembang dengan maksimal, itu ada beberapa peran yang harus berjalan bersinergi untuk mewujudkannya. Siapa sajakah mereka? Yang pertama yang jelas adalah orang tua, kemudian guru, lingkungan, dan anak itu sendiri. Jadi semuanya harus bersinergi. Sekarang kita bahas dari orang tua. Kenapa orang tua? Ya, karena masa pandemi ini mengajarkan bahwa tidak ada sekolah yang terbaik selain orang tua. Ritme belajar yang sangat jauh berbeda. Kalau dulu mungkin orang tua pagi ngantar anaknya sekolah, pulang jemput, ya kan? Orang tua tidak usah sibuk menghantarkan atau menyampaikan konsep materi baru kepada anaknya, tetapi sekarang berbeda. Orang tua menjadi seperti guru ketika di sekolah. Jadi orang tua harus berusaha mendampingi penanaman konsep dasar ilmu baru kepada anak-anaknya. Meskipun sudah ada peranan teknologi, tapi tidak bisa dipungkiri memang teknologi itu tidak bisa mengubah secara optimal kegiatan pembelajaran seperti yang diharapkan ketika sekolah reguler sebelum pandemi. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana sikap kita sebagai seorang guru? Jadi saya di sini mewakili sebagai seorang guru dan seorang wali murid karena kebetulan saya juga sudah punya anak yang bersekolah ya. Jadi nanti saya ulas dulu bagaimana peran guru. Seorang guru sebelum memberi materi, mereka harus mengetahui dulu karakteristik anak-anak dengan keunikannya masing-masing. Kemudian latar belakang keluarga itu juga harus dipahami. Agar kenapa? Ilmu yang ingin kita sampaikan itu bisa mengena kepada semua anak. Boleh menggunakan teknologi, boleh banget ya. Tapi kita juga harus memahami apakah semua anak bisa mengakses teknologi tersebut. Itu juga harus tahu. Jangan sampai ketika kita menggunakan aplikasi atau teknologi terbaru, tetapi anak-anak ada yang tidak bisa mengikuti. Itu nanti akan menimbulkan kecemburuan. Karena ingat ya, kemampuan orang tua itu berbeda. Begitupun dengan kemampuan mereka untuk menggunakan teknologi. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, sebagai seorang guru, kita juga harus tahu muatan materi apa yang akan kita sampaikan. Meskipun dalam pandemi ini tidak ada target kurikulum, tetapi kita juga harus tahu batasan materi yang wajib kita sampaikan sebagai modal awal anak untuk mengikuti ke jenjang kelas berikutnya atau mungkin mengikuti ke jenjang sekolah berikutnya. Jadi kompetensi profesional seorang guru di sini sangat diuji. Jangan sampai guru mengajarkan materi kepada anak, tapi konsep dasarnya guru belum memahami. Ini catatan penting buat Bapak Ibu guru semua. Kemudian, setelah memahami materi ajar yang mau disampaikan, Bapak Ibu guru harus membuat prosentase. Ingat, tujuan mengajar adalah untuk menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan keterampilan. Jadi sebisa mungkin ketika memberikan uraian materi, itu kita menyalurkan atau mentransfer ilmu-ilmu di bidang intelijen, tetapi jangan melupakan hal-hal yang bersifat pembentukan karakter berupa sikap maupun keterampilan. Sumber belajar ada banyak ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebagai seorang guru juga bisa sebagai role model. Bahkan Bapak Ibu bisa mengambil sumber materi dari buku yang sudah ada dari pemerintah maupun menggunakan sumber YouTube. Atau bahkan Bapak Ibu juga bisa membuat channel YouTube sendiri kemudian di-share kepada anak-anak. Atau mungkin Bapak Ibu membuat video pembelajaran tersendiri itu sebagai pengganti Bapak Ibu tatap muka dengan anak-anak. Itu bisa jadi alternatif pilihan ketika mengajar di era pandemi. Jangan sampai kita mengajar menggunakan kalimat verbal atau hanya kalimat atau kata-kata saja tanpa ada audio maupun visual.
karena nanti pemahaman anak akan sangat jauh berbeda. Kemudian setelah pemberian materi melalui video maupun melalui link YouTube, biasanya kita memberikan soal. Ingat, dalam pemberian soal jangan terlalu banyak. Yang penting kita berikan soal yang sesuai dengan penanaman konsep ilmu yang akan kita berikan. Karena ritme belajar yang berbeda, kalau terlalu banyak soal kadang anak-anak di rumah itu akan jenuh, bahkan akan cenderung tidak mau mengerjakan soal yang kita berikan. Ini juga harus dipahami oleh Bapak Ibu guru semua. Setelah soal dikerjakan kemudian dikirim, seorang guru juga harus memberikan feedback kepada anak-anak sebagai wujud motivasi. Misalnya yang simpel saja, bagus pekerjaannya atau hebat gitu ya, biar anak-anak juga ada penghargaan setelah mereka mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh seorang guru. Seorang guru tidak boleh acuh. Contoh, ketika anaknya sudah mengerjakan kemudian mengirimkan tugasnya mungkin melalui file, kemudian foto atau yang lainnya, tetapi gurunya cuek saja, dibaca tapi tidak ada feedback, itu akan sangat mengecewakan bagi seorang anak. Seakan-akan perjuangannya dalam menyelesaikan soal tidak diberi penghargaan dari seorang guru. Sekarang setelah guru, saya akan uraikan bagaimana peranan orang tua saat mendampingi belajar anaknya di rumah. Bapak Ibu yang hebat, tolong disimak ya. Sekali lagi, tugas orang tua saat anaknya belajar, orang tua hanya berlaku sebagai fasilitator dan motivator anaknya dalam belajar. Subjek pembelajar di sini adalah seorang anak, jadi bukan orang tua yang mengerjakan tugasnya anak, karena itu akan meracuni anak. Ketika seorang guru memberikan tugas kepada anaknya atau kepada muridnya, kemudian tugas itu dikerjakan di rumah, seminimal mungkin orang tua menuliskan pekerjaannya atau bahkan mengerjakan pekerjaannya, tetapi orang tua tugasnya hanya memotivasi. Ayo dik, kerjakan tugasnya, pahami dulu konsep ilmunya, kemudian baru kerjakan soalnya. Ketika ada kesulitan, barulah orang tua memberikan solusi, tapi hanya stimulus saja biar penyelesaian dari anaknya. Kalau memang ternyata anaknya sudah terbatas kemampuannya dan juga orang tua, mungkin bisa komunikasi dengan guru kelasnya, seperti itu. Kemudian jika orang tua sibuk bagaimana ya? Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mengatur waktu. Mungkin yang putranya masih sekolah dan memiliki kakak bisa meminta bantuan kepada kakaknya atau menghandle untuk membimbing anaknya nanti setelah pulang kerja di waktu-waktu yang longgar. Tetapi ingat, tadi subjek utamanya adalah anak. Biarkan anak bekerja sendiri atau belajar sendiri, menguraikan masalahnya sendiri. Baru nanti di tahap evaluating atau kontrol orang tua ada di sana. Jadi biarkan anak berkreasi, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kadang kan Bapak Ibu juga mengalami, anak saya tapi susah sekali Pak Sis untuk menyelesaikan tugas dari sekolah. Bapak Ibu ingat, belajar itu proses, jadi pasti ada kendala. Kadang anak itu punya mood, makanya yang terpenting adalah ciptakan kenyamanan dalam belajar dulu. Baru ilmu itu bisa tertransfer dengan baik. Jangan sampai memaksakan anak untuk belajar, karena kalau sudah dipaksa, ilmunya pasti tidak akan bisa terserap dengan sempurna. Setelah menciptakan rasa nyaman dalam belajar, cara memotivasi anak dalam belajar Bapak Ibu, jadi perhatikan, ketika Bapak Ibu menyuruh anaknya untuk belajar, Bapak Ibu usahakan ada di sampingnya. Meskipun Bapak Ibu nanti kurang paham tentang materi yang dia pelajari, paling enggak dengan kehadiran Bapak Ibu di sampingnya, itu akan memberikan semangat tersendiri bagi putra-putrinya untuk belajar atau mengerjakan pekerjaan dari seorang guru. Jangan sampai orang tua ketika menyuruh belajar anaknya, tetapi orang tua itu jauh dari anaknya, bahkan malah mungkin mainan HP atau mainan TikTok dan yang lainnya ya, tanpa memperhatikan apa sih kesulitan anaknya dalam belajar. Itu penting sekali untuk menumbuhkan motivasi belajar bagi seorang anak dari orang tua. Kemudian kalau dalam mendampingi anak belajar ada masalah, bagaimana Bapak Ibu solusinya? Komunikasikan masalah itu kepada Bapak Ibu guru mereka, Bapak Ibu gurunya anak-anak, dengan cara komunikasi dua arah. Kemudian uraikan masalahnya apa. Bapak Ibu guru biasanya sudah akan punya solusi untuk anak-anak panjenengan semua, karena memang anak-anak itu unik. Jadi jangan sampai Bapak Ibu membandingkan putranya dengan anak yang lain, karena anak itu tidak bisa dibandingkan.
Begitu pula Bapak Ibu juga tidak boleh membandingkan iklim belajarnya SDX dengan SD yang lain, karena setiap SD itu memiliki otonomi untuk mengembangkan sekolahnya. Kurikulum tiap SD, KTSP-nya itu berbeda. Jadi setiap guru pun mungkin juga punya taktik dalam mengajar anak-anaknya. Yang jelas, kalau ada kesulitan silahkan wapri kepada Bapak Ibu guru biar diberi solusi. Seperti itu. Sekarang, seberapa penting sih orang tua mengetahui perkembangan teknologi masa kini? Menurut saya sangat penting sekali. Sebagai seorang wali murid yang memiliki seorang anak, kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi Bapak Ibu. Jangan sampai kita ketinggalan informasi ataupun teknologi. Karena kenapa? Nanti ketika anak mengalami kesulitan dan mereka bertanya kepada kita tidak bisa menjawab. Di situ mungkin nanti penilaian anak terhadap kita akan berbeda ketika kita bisa menjawab kesulitan yang ditemui oleh anak kita. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Jadi beberapa tips singkat untuk mendampingi belajar anak ketika berada di rumah. Jadi memang peranan seorang guru dan orang tua, kemudian lingkungan dan kesadaran anak itu sendiri itu sangat penting, harus bersinergi. Kalau ada sesuatu yang mungkin kurang, itu bisa saling berkomunikasi dengan cara yang baik dan sopan, karena semua masalah bisa diselesaikan. Dan pandemi ini mengajarkan kita bahwa memang mendidik anak itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya Bapak Ibu ya. Karena pendidikan itu merupakan proses, bukan merupakan hasil akhir. Jadi anak-anak itu akan terbentuk melalui proses. Makanya dalam pendidikan fokusnya tidak hanya di aspek kognitif saja atau intelijen saja, tapi bagaimana seorang anak itu tumbuh menjadi anak yang pintar, kemudian sikapnya juga baik dan dia memiliki kecakapan hidup atau skill yang mantap untuk kelak hidup mandiri. Sedikit dari saya, semoga bisa mengurai kepenatan ketika mendampingi anak di masa pandemi. Tetap semangat mendampingi anak dan putra-putrinya di rumah. Salam sukses untuk kita semua.